Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani MPRK. Saya merupakan salah satu dosen tetap Prodi Profesi Kebidanan Stikes Terima Diri Sakti Bengkulu. Spesialisasi saya di sini adalah mengajar mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan. Sebagai seorang dosen, saya sudah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengajaran. Di sini sistem pengajaran saya sudah menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini dilakukan dengan penyampaian bahan ajar berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan juga buku referensi. Untuk interaction di sini melalui diskusi berbasis teks secara daring maupun luring atau tatap muka. Untuk asesmen di sini ada penugasan maupun kuis. Mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot SKS-nya 2, 1 SKS teori dan juga 1 SKS untuk prakteknya. Sebelum saya menjelaskan mata kuliah ini, saya akan membahas deskripsi singkat capaian pembelajaran dan juga metode pembelajarannya. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Di sini mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan komunikasi interpersonal dan juga konseling dalam ruang lingkup praktik kebidanan dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari dengan filosofi, etiko-legal, keilmuan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya. Terus yang kedua, capaian pembelajaran. Di sini untuk capaian pembelajarannya, yang pertama adalah menguasai konsep dasar dan juga bentuk komunikasi. Menguasai komunikasi efektif dalam memberikan layanan kebidanan. Menguasai konsep dasar konseling dalam praktik kebidanan. Yang keempat, memahami prinsip hubungan antar manusia. Yang kelima, menguasai strategi membantu klien dalam mengambil suatu keputusan. Yang keenam, melakukan keterampilan observasi dan juga membina hubungan baik. Yang ketujuh, menerapkan komunikasi dalam layanan kebidanan. Dan yang kedelapan, menerapkan komunikasi dengan berkolaborasi dengan layanan kebidanan. Adapun untuk materi pembelajarannya, di sini ada 8. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi dan konseling. Yang kedua, komunikasi terapeutik. Yang ketiga, hubungan antar manusia. Yang keempat, hubungan komunikasi efektif dalam layanan kebidanan. Yang kelima, strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, keterampilan observasi dan juga membina hubungan baik. Yang ketujuh, komunikasi pada macam-macam klien. Dan yang terakhir, kedelapan adalah komunikasi sejawat dan komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Untuk sistem perkuliahannya di sini ada 2. Yang pertama adalah tatap muka atau luring. Yang kedua adalah daring. Bisa dari Zoom, Classroom maupun WA Group. Terus untuk metode pembelajarannya di sini ada metode ceramah, kelompok, dan juga simulasi role play. Untuk metode ceramah dilakukan untuk mengantarkan materi yang akan dipelajari dan mereview kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Terus untuk metode yang diskusi bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis, mengemukakan pendapatnya, dan juga membuat kesimpulan. Mahasiswa akan dibuat kelompok kecil untuk kemudian diberikan umpan balik. Terus yang ketiga ya, metode simulasi role play. Di sini simulasi dapat dilakukan secara langsung di kelas maupun di laboratorium. Simulasi bertujuan memudahkan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari.
Selanjutnya adalah mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam RPS yang dimasukkan ke dalam bahan kajian yang akan dikembangkan oleh bahan ajar. Untuk buku referensi utama di sini menggunakan buku komunikasi dan konseling kebidanan oleh Desi Fitriani tahun 2021, penerbit Tata Media Group. Demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara luring ataupun tatap muka. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan yaitu komunikasi dalam praktik kebidanan yang saya ajarkan pada semester 1. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik ya. Pada semangat untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini? Semangat. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai ke perkuliahan, silakan satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, sebelumnya kita absensi dulu ya. Untuk absensinya silakan digilirkan ya nantinya. Oke, tadi absensinya sudah ya anak-anak semua. Ya, sudah. Baiklah. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini Bunda ingin memberikan feedback mengenai pertemuan sebelumnya ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa saja anak-anak? Ayo, yang bisa menjawab. Saya sudah. Oke. Pertemuan selanjutnya ada komunikasi pada bayi dan balita, komunikasi pada remaja, komunikasi pada calon ibu, komunikasi pada ibu hamil, dan komunikasi pada ibu bersalin. Oke, semuanya pada ingat semua ya. Ya benar. Materi sebelumnya. Oke. Nah, Bunda mau bertanya satu lagi kepada kalian semua. Nah, untuk ini ya, untuk perubahan pada remaja itu apa saja sih perubahan konseling pada remaja? Ayo yang bisa menjawab. Oke, siapa itu? Oke. Konseling pada remaja yaitu ada perubahan fisik sesuai usianya, kemudian ada perubahan emosi dan perilaku pada remaja, kemudian ada kehamilan pada remaja, dan yang terakhir yaitu ada narkotika. Tadi sudah cukup bagus, akan tetapi ada beberapa yang kurang ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Baiklah, benar izin menjawab. Konseling pada remaja yang pertama yaitu perubahan fisik sesuai usia, perubahan emosi dan perilaku remaja, kehamilan pada remaja, narkotika, kenakalan remaja, yang terakhir hambatan dalam belajar. Oke, sudah bagus ya jawabannya. Ada yang mau menambahkan lagi atau sepakat dengan jawaban dari si Nurul tadi? Sepakat ya. Jadi konseling pada remaja itu ada 6 ya. Yang pertama, perubahan fisik sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya ya. Yang kedua, perubahan emosi dan perilaku pada remaja ya. Yang ketiga ada kenakalan remaja. Terus ada apa lagi? Narkotika. Kehamilan pada remaja. Terus ada apa lagi? Narkotika. Narkotika ya. Terus yang terakhir ada Hambatan saat belajar. ya, hambatan pada saat belajar. Di sini ada yang mengalami hambatan pada pelajaran? Tidak. Pada semangat semua ya dalam proses belajar ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke mata kuliah ya. Untuk hari ini kita akan belajar mata kuliah apa? Komunikasi dalam praktik
dalam praktik pidana. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya profilnya. Bunda sambil ini ya, sambil berdiri aja ya. Oke. Di sini bisa dilihat ya untuk profilnya. Di sini juga Bunda sudah mencantumkan kontak, ada nomor handphone yang nantinya bisa dihubungin. Kalau misalnya anak-anak sekalian ada ini ya, ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau minta izin tidak masuk pada perkuliahan ini. Dan juga itu ada email juga ya yang bisa dijadikan untuk pengumpulan tugas nantinya. Oke? Ya, Bunda. Ya. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Nah, selanjutnya di sini ada aturan selama perkuliahan ya. Bisa dilihat di sini ya. Wajib menggunakan pakaian yang rapi. Terus apa lagi? Sepatunya ya, sepatunya yang tertutup. Terus yang ketiga, tidak boleh telat. Iya, tidak boleh telat. Harus datang 15 menit sebelum dari jadwalnya. Jangan sampai pada ini ya, pada saat dosennya sudah masuk, sudah mulai perkuliahan, kalian baru hadir. Oke ya. Selanjutnya yang terakhir ya, dalam pengumpulan tugasnya. Nah, di sini untuk tugasnya harus dikumpulkan sesuai dengan waktu atau kesepakatan kita bersama. Misalnya aja tugasnya harus dikumpul 3 hari lagi. Jadi kalian harus mengumpulkannya 3 hari lagi. Jangan sampai 3 hari kalian belum juga mengumpul sampai 1 minggu. Karena nanti tidak bisa lagi. Jadi harus konsisten ya sama kesepakatan bersama. Oke ya. Baiklah, di sini Bunda akan sedikit membahas ya tentang mata kuliah komunikasi dalam praktik pidana ini. Di sini untuk kode mata kuliahnya ada 4, 1, 2, 4 ya. Ada berapa SKS? Di sini? Iya, 2 SKS ya. 1 teori dan juga 1 prakteknya. Iya. Terus ini ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib yang harus kalian selesaikan ya. Selanjutnya ya, untuk capaian mata kuliah ini. Nah, untuk capaiannya di sini bisa dilihat ya, menerapkan komunikasi dalam layanan kebidanan dan juga ada subnya di sini. Nah, subnya apa? Mampu menjelaskan komunikasi pada macam-macam lainnya. Oke ya. Selanjutnya ada ini ya, ada tujuan dari pembelajaran ini. Apa sih tujuan kalian ini mengikuti perkuliahan pada hari ini? Tujuannya apa? Melakukan komunikasi pada macam-macam klien. Ya, harus mampu apa? Melakukan komunikasi. Ya, harus mampu melakukan komunikasi pada macam-macam klien ya. Kita akan membahas 4 ya. 4. Yang pertama ada apa? Komunikasi pada identitas dan menyusui. Yang kedua, komunikasi pada ibu adik. Terus yang ketiga, komunikasi pada dan yang terakhir apa? Iya, komunikasi pada wanita dengan gangguan sistem reproduksinya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada komunikasi pada ibu nifas dan ibu menyusui. Oke, kita yang pertama ibu nifasnya dulu. Nah, di sini ibu nifas itu mengalami perubahan-perubahan sehingga harus dilakukan komunikasi. Perubahan apa saja sih yang ini terjadi pada ibu nifas? Yang pertama, ya perubahan psikologis dan juga perubahan dari segi fisiologisnya. Oke ya. Yang pertama perubahan fisiologis ini ya pada ibu nifas. Berupa perubahan ini ya, perubahan fungsi rahimnya. Terus yang kedua ada apa? Pengeluaran dari lokeanya. Otomatis ya, ibu dengan perubahan fisiologis tersebut.
tersebut membutuhkan komunikasi oleh bidannya, karena dia tidak tahu sebelumnya, apalagi anak pertama, dia nggak tahu kalau ini ya harus ada ini pengeluaran lokea, terus ini proses ini pemulihan ini, proses ininya tadi, pengembalian rahimnya tadi setelah melahirkan. Terus yang kedua, perubahan psikologis. Nah, perubahan psikologis ini ada berupa ini ya, perubahan bahagia, terus ada juga sedihnya juga. Oke, kalau bahagia tidak ini ya, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu kalau sedih. Nah, kalau sedih bisa berdampak ke apa? Ibu Nipasnya? Iya, ke apa? Depresi postpartum ya, yang harus ini ya, harus ditangani, jangan sampai ibunya terjadi depresi postpartum. Kenapa? Karena perasaan sedih. Sedih kenapa? Misalnya saja dia tidak ini ya, tidak ini dengan jenis kelamin anaknya, padahal anaknya cowok, akan tetapi yang lahir adalah perempuan. Jadi dia tidak menerima jenis kelamin anaknya. Atau misalnya dengan ini apa, permasalahan keluarganya. Misalnya setelah anaknya ini ya, anaknya lahir tiba-tiba digugat cerai sama suaminya, sehingga terjadinya perasaan sedih. Terus ini ya, ada namanya pelaksanaan ini ya, pelaksanaan komunikasi. Ditinjau ada berapa itu? Ada tiga. Yang pertama adalah kestabilan dari emosi ibu. Jadi ini ya, emosi ibu itu harus stabil ya, antara perasaan bahagia dan sedihnya. Jangan ini ya, harus balance ya. Jangan sampai berbahagia terus sehingga ini yang menjadi penyimpangan kita, maupun terlalu bersedih kayak gitu. Semuanya harus balance. Terus yang kedua ya, arah pembicaraannya ya, arah pembicaraan terfokus pada apa? Kelahiran bayi. Iya, jadi harus terarah ya, harus fokus pada pembicaraan pada kelahiran bayinya. Jangan membahas yang lainnya. Terus yang ketiga ya, ada penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi itu harus disampaikan pada suaminya dan keluarganya ya. Selanjutnya kita ke ini ya, komunikasi pada ibu menyusui. Nah, komunikasi pada ibu menyusui ada apa aja? Perubahan. Iya, sama ya, perubahan fisiologis maupun perubahan psikologisnya. Nah, untuk perubahan fisiologisnya ada apa? Ada apa di sana? Pembesaran kelenjar susu. Yang ini ya, efek dari hormonnya. Terus untuk perubahan psikologisnya, iya, berupa kecemasan yang berlebihan. Dia cemas, ibunya cemas. Kenapa sih ASI-nya tidak lancar keluarnya kayak gitu. Terus kira-kira dia cemas. Kira-kira anak saya ini ya bisa tercukupi nggak ASI-nya kayak gitu. Terus anaknya nanti kira-kira ini kondisinya bagaimana kalau kondisi ASI-nya kayak gini. Jadi ibunya terlalu ini ya, kecemasannya itu terlalu berlebihan. Itu apa? Komunikasi pada ya. Nah, sama ya, ada namanya perubahan fisiologi sama psikologi yang ini ya, yang sehingga harus ini mendapatkan komunikasi dan konseling. Nah, perubahan fisiologisnya apa saja? Berat badan bertambah. Iya, otomatis ya, ibu sangat ini ya, sangat sensitif dengan berat badan. Perubahan berat badan, setelah itu apa lagi? Iya, flek, biasanya flek di wajahnya akibat dari kontrasepsinya. Itu juga ya, berdampak pada ini perubahan fisiologisnya. Terus yang kedua ada apa lagi? Perubahan psikologi. Ya, psikologi. Ya. Dia ini ya, dia mengalami kecemasan. Dia cemas kenapa? Takut. Dia takut karena ini, misalnya alat KB-nya itu tidak berfungsi dengan baik.
sehingga ini bisa gagal KB-nya kayak gitu ya. Sehingga di KB ini sangat perlu juga dilakukan komunikasi pada ibu yang ber-KB. Oke ya. Bagaimana, bisa dimengerti? Bisa. Bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke. Nah, di sini komunikasi pada ibu menopause ya. Sama ya, ibu menopause itu sangat perlu juga harus berkomunikasi dan konseling. Kenapa? Biasanya ibu menopause itu sangat sensitif ya, apalagi dengan kestabilan emosinya, dia sangat sensitif, sehingga sangat perlu untuk dibimbing, dilakukan konseling. Nah, untuk untuk ibu menopause ini ada apa aja perubahannya? Perubahan psikologis. Ya, sama ya, perubahan fisiologis dan juga perubahan dari psikologisnya. Nah, untuk perubahan fisiologisnya seperti apa? Keringat. Apa itu? Iya, keringatnya dingin. Terus apa lagi? Terus yang kedua, perubahan psikologis. Kecemasan ya terhadap keluhan-keluhan yang dialami oleh ibu tersebut. Yang terakhir ya, topik yang terakhir di sini apa? Komunikasi pada sistem ekologisnya. Sama ya, ada perubahan fisiologis dan psikologisnya. Perubahan fisiologisnya ada apa aja? Ibunya mengalami keputihan. Terus apa lagi? Gangguan menstruasinya. Terus penyakit menular seksualnya. Itu ya untuk fisiologisnya. Terus perubahan dari psikologisnya apa kira-kira? Otomatis ya, ibunya akan cemas. Kok saya kena penyakit ini? Kira-kira bisa tidak ya diobatin kayak gitu? Terus efeknya sejauh mana? Terus kenyataannya menerima penyakit tersebut, sehingga ibunya mengalami kecemasan yang berlebihan juga. Oke, sudah selesai ya untuk materi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan bidan pada Ibu Nifas harus memperhatikan apa saja ya Bunda? Oke, pertanyaan Intan tadi sangat bagus ya. Nah, untuk pelaksanaan komunikasi pada Ibu Nifa. Nah, jadi harus memperhatikan ada 3 ya. Yang pertama ada kestabilan emosi dari ibunya, harus penting ya. Emosinya harus stabil dulu. Terus yang kedua, arah pembicaraannya terfokus pada penerimaan kelahiran dari bayinya. Terus yang yang terakhir ada penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi harus mudah dimengerti oleh suami dan keluarganya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Intan tadi sudah jelas dengan jawaban Bunda? Sudah ada ya. Yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke. Kalau sudah cukup ya, di sini untuk referensi dari materi ini Bunda mengambil dari buku dari komunikasi dan konseling kebidanan dari Tata Media Group yang penulisnya itu oleh Bunda sendiri. Selanjutnya kita yang terakhir ada apa ini? Ada tugasnya. Bisa dilihat di sini tugasnya ya. Nah, tugasnya yang pertama adalah mahasiswa mencari referensi dari artikel maupun buku. Nah, artikelnya itu adalah artikel jurnal ya. Nah, disesuaikan dengan tema yang ada. Tema kita tadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Ada Ibu Nifa sedang menyusui 1, terus
ibu KB, terus 3 ibu menopause, terus yang keempat ada gangguan sistem reproduksinya. Nah, contohnya aja ya, contohnya yang menopause ya, misalnya aja kalian mengambil dari artikel ini ya, artikel ilmiah jurnal penelitian Bunda yang judulnya misalnya ini judulnya efektivitas komunikasi dan konseling positif mental time travel ya untuk mengurangi kecemasan pada ibu menopause. Jadi itu termasuk yang tema keberapa? Ketiga ya, tentang menopause. Kayak gitu ya. Jadi harus sesuai dengan temanya, mengambil jurnal atau referensi dari bukunya. Itu ini ya, untuk jurnalnya tetap tugasnya per kelompok ya, ada 4 kelompok. Nah, selain mencari ini ya, mencari referensi buku dan artikel jurnalnya ya, kalian juga harus membuat simulasi role play-nya. Oke. Berdasarkan kelompok yang tadi ya, yang 4 tadi. Nah, untuk ini ya, untuk role play-nya dipraktekkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalian ada waktu 1 minggu lagi untuk menyelesaikan tugas ini. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Oke, siapa? Namanya siapa? Izin bertanya Bunda. Perkenalkan, nama saya Fitri. Mau bertanya Bunda, untuk pengumpulan tugasnya dijilid atau tidak Bunda? Nah, baiklah ya si Fitri ya. Untuk tugasnya itu harus ini ya, harus berupa laporan, cukup di ini aja ya, di print aja, nggak usah dijilid. Kenapa nggak usah dijilid? Karena nanti akan ada koreksian, ada masukan dari temannya, masukan dan saran dari Bunda, kayak gitu ya. Jadi tetap di print ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, baiklah Bunda akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf ya. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.